فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada fasal berikutnya, yaitu faslun fi syuruti arkanil qiyas, tentang syarat-syarat dan rukun-rukun qiyas. Qala al-Imridi rahimahullahu ta'ala, wa syartu fil qiyasi kaunul far'i munasiban li aslihi fil jam'i bi an yakuna jami'ul amrayni munasiban lil hukmi duna maini. Syarat dalam qiyas yaitu far' harus apa? Munasib dengan asalnya. Baik. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh, yushtaratu fil qiyas an yakuna al-far'u muhtawiyan 'ala al-'illati al-mawjudah fil asl. Disyaratkan pada qiyas yaitu hendaknya far' mencakup atas suatu illah yang ada pada asalnya. Wa hadza ma'na qawlihi munasiban li asli fil jam'i bi an yakuna jami'ul amrayni munasiban lil hukmi dunal main. Ai innal illah tajma'u hadza wa hadza. Maksudnya bahwasanya illah itu mengumpulkan antara far' dan asal. Yaitu illah itu ada pada far' sebagaimana ada pada asal. Qauluhu munasiban lil hukmi duna maini ai an takuna al illatu munasibatan lil hukmil madhkur. Famas'alatul riqqi munasibun litansifil adab, sawa'un kana dhalika fil ummati awil abdi bijami'ir riqq. Nah, munasiban lil hukmi duna main, itu maksudnya tidak ada keraguan. Maksudnya bahwasanya illah itu mencocoki hukum yang disebutkan. Contohnya masalah riq, yaitu perbudakan. Ini cocok untuk apa? Untuk disetengahkan adabnya. Sama saja apakah dia itu budak perempuan ataukah budak laki-laki. Kenapa? Karena ada pada sisi kesamaan, yaitu apa? Sama-sama budak. Nah, jadi yang menjadi kadar yang sama-sama ada pada far' dan asal di sini adalah riq, yang dinamakan dengan jami', yaitu unsur yang sama yang ada pada asal maupun far'. Jadi ini syarat yang pertama, harus apa? Far' tersebut mencakup atas suatu illah yang ada pada asal, yang mencocoki hukum yang disebutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa kaunu dhalikal asli thabitan bima yuwafiqul khasmaini fi ra'yayhima. Ay al-aslu alladhi naqisu alaihi la budda an yakuna thabitan fi syara' bima yatawafaqu alaihi tarafan. Maksudnya asal tersebut itu harus apa? Thabit. Wa kaunu dzakal asli thabitan bima yuwafiqul khasmaini fi ra'yihima. Bahwasanya asal yang kita mau mengkiaskan perkara atasnya ikhwanifillah harus dia thabit dalam apa? Dalam syariat.
Baik. Di mana kedua belah pihak sepakat tentang sabitnya sabitnya perkara tersebut dalam syariat. Tapi kalau ada yang menyelesainya, ya kita tidak bisa untuk memaksakan orang yang menyelisih untuk mengambil kias yang mau dibangun di atasnya. Contohnya sekarang, fal khamru illatuhul iskar. Fa idza wujida al-iskaru fi syai'in akhar ulhiqa bil hukm. Baik. Dan keharaman khamar ini jelas ya, tidak? Khamar yang merupakan asal di sini dia sabit. Sabit berdasarkan dalil syar'i. Dan ilahnya pun ilah yang mansus, sehingga kapan saja ada kesamaan dari si ilah, yaitu adanya iskar, maka dihukumi sama dengan khamar. Qala fa isyaratu fil asli fi mas'alatil muhajjah an yakuna thabitan bainal khasmain. Ini yang diinginkan oleh Imriti pada bait ke 169. Ditambahkan syarat berikutnya, yaitu apa? Dalam permasalahan muhajjah, yaitu ketika kita adu hujjah. Ketika kita adu hujjah dengan pihak lain, maka dipersyaratkan pada asal tersebut harus sabit dan diterima oleh kedua belah pihak. Paham? Kalau salah satu pihak sudah tidak menerima asalnya, ya nggak bisa kita bangun di atasnya hukum. Paham? Paham sampai di sini? Fatahsulul muhajjah fi mas'alatin ukhra idza kana al-khasmani mutawafiqaini fil asl. Sehingga bisa dihasilkan adu argumentasi pada permasalahan lain apabila kedua belah pihak sudah sepakat pada asalnya. Pada yang menjadi landasan itu semuanya sudah sepakat, baru kemudian adu hujjah pada permasalahan yang lain yang mau dikiaskan. Qala fa idza lam tahsul muwafaqah fil asl fala yastati'u ahaduhuma an yuhajjij al-akhar. Maka apabila tidak terwujud muwafaqah, yaitu kesepakatan dalam asalnya, maka tidak mungkin salah satu dari keduanya untuk untuk menghujat pihak lain. Kenapa? Karena keduanya tidak sepakat pada asalnya. Kalau asalnya saja tidak sepakat, bagaimana dengan faraknya? Tentunya lebih-lebih lagi. Paham sampai sini? Misal dzalika, contohnya fi mas'alatil ribawiyat. Perhatikan contoh akan semakin jelas. Pada masalah ribawiyat, alladzina qalu innal illata fit tahrimi ribawiyat al-milhu bil milhi wasya'iru bisya'ir wa tamru bit tamri hiya annaha mad'umah. Ya'ti ahaduhum fayaqul bai'ul lahmi bil lahmi riba. Paham? Sekarang pahami contoh ini. Pada masalah ribawiyat, ada seorang berpendapat, dikarenakan Nabi mengatakan milh bil milh, syair bil syair, tamar bil tamar, itu semuanya adalah sesuatu yang bisa dimakan. Oh, berarti yang bisa dimakan masuk kategori barang ribawi. Paham? Maka menjual daging dengan daging ini riba. Kalau tidak sama timbangannya, atau tidak takabut. Paham? Dalam satu majelis. Alasan mereka ilahnya apa? Kok mereka sampai menetapkan bahwasanya laham bil laham riba? Apa tadi Fauzan? Sama-sama makanan, sama-sama bisa dimakan. Orang lain khonifillah pihak kedua, kita apakah cocok dengan dia atau tidak? Fa nahnu la nuwafiquhum.
Maka dalam masalah ini kita tidak mencocoki mereka yang mengatakan laham bil laham riba. Kenapa? Li'anna aslahum ghairu muwafaqin alaih. Dikarenakan yang menjadi asal itu apa? Tidak disepakati atasnya. Yang menjadi asal apa di sini? Yang menjadi asalnya apa di sini? Ya kan ya? Ya iya, asalnya apa? Kalau itu hadis sahih, enggak ada yang mengingkari. Yang menjadi asal apa di sini? Apa Ahmad? Yaitu ditetapkannya bahwasanya illah, diharamkannya untuk apa? Atau dimasukkannya dalam kategori barang ribawiyat ini, mil bil mil, syair bil syair dan seterusnya, itu karena adalah apa? Makanan. Semua itu adalah makanan. Tayyib. Fanahnu nunazi'uhum fil asal. Maka kita tayyib, membantah mereka pada perkara asalnya, yaitu bahwasanya illah adalah ta'am, wa huwa anna al-illata ta'am. Ta'am. Famin aina lahum hada? Maka dari mana mereka bisa menetapkan bahwasanya kalau alasan dimasukkannya barang-barang itu dalam kategori barang ribawi dikarenakan bisa dimakan? Yahtaju ila dalilin anal illata hiya ta'am. Butuh dalil yang menunjukkan bahwasanya illah adalah karena dia berwujud makanan. Falan wafiquhum la fi aslihim wala fi far'ihim. Maka kita tidak mencocoki mereka, baik pada asalnya maupun pada far'nya. Wa fi mithli hadza yuqalu tsabbit arsyaka tsumma ankush. Ini juga istilah yang sering disebutkan oleh para ulama dalam rudud mereka. Ketika ingin membantah suatu pendapat, tapi landasannya sudah tidak diterima. Ya, tidak perlu lama-lama. Sabbin arsyaka tsumma ankush. Kokohkan dulu. Kokohkan dulu arsy yang mau menjadi landasan. Baru kemudian perkara-perkara berikut yang dibangun di atasnya. Tapi kalau landasannya sudah tidak diterima, maka perkara yang dibangun di atasnya sudah tidak akan diterima lagi. Paham sampai sini? Ini juga dalam berdalil dengan hadis. Seorang berdalil dengan hadis panjang lebar, tapi ternyata hadisnya dhaif. Ini masuk sambit arsyaka tsumma ankush. Kalau dalilmu sudah dhaif, lemah, sudah tidak perlu banyak alasan. Kenapa? Karena perkara yang dibangun di atasnya tentunya tidak akan kokoh. Tayyib. Qala fala budda min itsbatil asli bidalilin syar'i. Wa min thamma takunul muhajajatu 'ala al-hukmi tsani. Maka mesti harus ada penetapan asal dengan dalil syar'i. Dan dari sanalah muhajajah, yaitu adu argumentasi ini bisa dibangun untuk menetapkan hukum yang kedua. Fala tastati'u an tulzimal khasma bima tarahu fi mas'alatin maqisatin ala mas'alatin ukhra illa idza wafaqaka fil asal. Sebab engkau tidak akan mampu, tidak akan mampu untuk mengharuskan melawan debatmu, orang yang kamu ajak argumentasi, engkau mengharuskan dia untuk mengikuti pendapatmu dalam suatu permasalahan yang dikiaskan di atas permasalahan lain. Kita tidak akan mampu mengharuskan dia untuk menerimanya, kecuali kecuali apabila dia sudah mencocoki kita dalam perkara asalnya. Paham sampai sini?
Kalau dia sudah cocok dengan kita perkara asalnya, maka baru kita apa? Kita ke langkah-langkah berikutnya. Makanya contoh dialog-dialog seperti ini bagus dicontohkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dalam masalah ini yang banyak contoh beliau, karena rekaman-rekaman beliau banyak berhubungan dengan dialog dengan beberapa firqah, Hizbut Tahrir, Ingkarus Sunnah dan seterusnya, yang menunjukkan kekokohan beliau dalam ilmu. Ya, sebelum banyak berdebat, harus ditetapkan asal dulu. Yang menjadi pokok kita itu apa, sehingga kalau kita berselisih kita kembalikan ke sana. Biasanya di awal mesti beliau tetapkan kita setuju enggak untuk di atas melandaskan kepada Al-Quran, kemudian melandaskan kepada sunnah yang sahih. Kemudian baru yang ketiga dengan pemahaman siapa dulu. Baik. Beliau menggiring untuk mencocoki asal ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Kalau nggak cocok dari sisi ini, tidak akan dicapai, ya tidak. Kalau sudah berbeda dari sisi pemahaman, walaupun sama-sama Al-Quran dan Sunnah, kalau menjadi landasan adalah pemahaman kepala sendiri-sendiri, ini tidak akan terjadi tidak akan terjadi dialog yang benar. Paling ketemunya adu debat saja. Kemudian debat kusir jadinya. Baik. Ini penting, yaitu tetapkan dulu asalnya untuk kita bisa mengilzam lawan debat kita atau orang yang sedang kita ajak bicara untuk menerima pendapat kita. Qala rahimahullahu ta'ala, wa syartu kulli illatin at-tattarid fi kulli ma'lulatiha allati tarid. Fi kulli ma'lulatiha allati tarid. Lam tantaqid lafdhan wala ma'nan fala qiyasa fi dzatin intiqadin musala. Sekarang syarat untuk ilahnya. Kalau tadi syarat untuk asal harus sabit dengan dalil syar'i. Baik. Untuk ilah harus muttarid. Ai asyartu fil ilah an takuna jariyatan fi jami'i suwar. Fa haitsuma wujidal hukmu. Paham? Ini yang dimaksud dengan tattarid, yaitu ilah tersebut harus ilah yang muttaridah, yaitu terdapat pada semua bentuk-bentuknya, kawan. Dalam semua keadaan, ilah itu bisa bisa dijalankan dan bisa dibangun di atasnya hukum yang sama. Seperti paling mudahnya tadi iskar. Iskar ini memabukkan, ini ilah yang muttarid. Dalam semua bentuk, kapan saja suatu barang, baik itu makanan maupun minuman maupun suntikan dan seterusnya, dan memiliki sifat iskar, maka hukumnya hukumnya haram. Paham sampai sini? Ini yang dimaksud dengan muttarid. Yang Syekh katakan, antakuna jariyatan fi jami'is suwar. Ilah itu harus berlaku pada semua bentuk. Sehingga kapan saja didapati illah, maka didapati hukum di situ. Sebagaimana contoh tadi, kapan saja didapati iskar, maka didapati hukum bahwasanya dia itu khamar dan haram. Paham? Fa idza wujidat bidunil hukmi dalla ala anna al-illata al-madhkurah ghairu sahihah. Maka apabila ada illah tapi tidak didapati hukum, kawan, maka ini menunjukkan bahwasanya ilah yang disebutkan di sini ilahnya tidak benar, bukan sebagai ilah itu. Paham sampai sini? Qauluhu lam tantaqid lafdan wala ma'nan fala ay idzan taqadadil illah fi surati min as-suwari wa lam tujadil illah. Walam tujadil illah wa wujidal hukmu duna wujudil illah dalla anna al-illata al-madhkurata ghairu sahihah wa la qiyasa yubna ala dzalika al-illah.
Jadi ilahnya itu harus muttaridah. Tidak boleh tantakid, tidak boleh dia itu terbatalkan baik secara lafaz atau secara makna. Maksudnya apabila illah tersebut ikhwanifillah terbatalkan pada salah satu bentuk dari bentuk-bentuk yang ada. Ada illah tapi tidak ada hukum. Paham? Atau ikhwanifillah tidak ada illah tapi di situ didapati hukum. Ya, didapati hukum tanpa ada ilah tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ilah yang disebutkan tidak benar. Paham? Wala qiyas yubna ala tilkal ilah, sehingga tidak ada kias yang yang bisa dibangun di atas ilah tadi. Kenapa? Karena penetapan ilah itu tidak benar. Qala wal ibratu bil makna wala yumkinu an yantaqida al-lafdhu faqat. Li'anna al-maqsuda bil illah al-makna wal lafdhu tab'un lil makna wa laysa muradan bi nafsihi wa la'alla al-mu'allif dzakara hadha min bab at-ta'kid faqat. Lam tantaqid lafdhan wala ma'nan fala. Yang menjadi ibrah adalah apa? Adalah intiqal secara makna. Baik. Tidak mungkin kalau cuma sekedar dibatalkan lafadznya saja. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan ilah adalah makna. Walaupun seorang menggunakan istilah lain-lain, misalnya khamr ilahnya iskar. Ya. Tayyib ilahnya iskar. Kemudian dalam lafaz kita ilahnya memabukkan. Dan seterusnya. Tapi maknanya apa? Maknanya sama, paham? Jadi yang menjadi patokan adalah makna yang terkandung dalam lafaz itu. Sebab lafaz itu mengikuti maknanya. Kalau seandainya lafaznya diubah tapi maknanya sama, itu jelas hukumnya pun sama. Baik. Jadi lafaz itu tidaklah dimaksudkan kesendiriannya, ya. Bukan lafadznya tok yang dimaksud. Karena lafadz tanpa kandungan makna tidak berarti apa-apa. Dan kemungkinan mu'allif menyebutkan itu untuk apa? Menguatkan bahwasanya selama illah itu tidak dibatalkan baik lafadz maupun maknanya, maka bisa diterima. Tapi kalau terbatalkan dalam salah satu bentuk dari bentuk-bentuk kasus yang ada, maka menunjukkan ilahnya tidak benar. Contohnya sekarang, misal matan taqidu fihi illah, contoh di mana ilah itu terbatalkan. Ma dzakaruhu fi ribawiyat al-madhkurah fil hadits. Hiya sittah. Yang disebutkan berhubungan dengan barang-barang ribawiyat. Yang disebutkan dalam hadits ada 6. Al-dhahabu bil-dhahab wal fiddah bil-fiddah wal bur bil-bur wasyair bil-syair wat tamr bil-tamr wal milhu bil-milhi. Fahadhihi riwayat la yajuzu an tuba'a mutafadilatan wala budda an takuna yadan biyadin sawa bisawa. Nah, barang-barang ribawiyat ini tidak boleh dijual mutafadilah, yaitu dalam keadaan berbeda ukurannya, timbangan atau takaran. Mesti apa? Harus yadan biyadin. Harus dari tangan ke tangan, maksudnya harus dalam satu majelis qadnya. Sawa bisawa, harus sama. Nah, dzakara ba'dhum min al-'ilal al-madhkurati fi hadzal hadits mimma yata'allaqu bil-dhahabi wal fiddah anna al-'illata annaha mawzunah. Sebagian menyebutkan bahwasanya ilah yang disebutkan pada hadis ini berhubungan dengan emas dan perak. Ilahnya karena dia itu bisa ditimbang. Faqulu syai'in yuzanu yajri fihi riba. Maka berarti kaidahnya apa? Kalau dilarangnya emas dengan emas, perak dengan perak karena sama-sama bisa ditimbang, berarti semua barang yang ditimbang maka berlaku hukum riba padanya. Paham? Kal hadid bil hadid wan nuhas bil nuhas wa ma asbaha dzalik minal ma'adinil lati tuzan. Dari barang-barang tambang logam. Tentunya ini diterima enggak? Ya kita lihat ilahnya betul enggak? Ilahnya muttarid enggak?
Wa idza nadarna ila hadzal kalam najidu anna hadhihi al-illata muntaqidatun bi umur fadh-dhahabu wal fiddah qad yakunu al-amru fihi ma muta'alliqan bil athman bid dananiri wad darahim. Nah, kalau kita melihat, kita dapati illah ini terbatalkan dengan beberapa perkara, yaitu bahwasanya emas dan perak itu terkadang perkara pada keduanya itu hubungannya dengan nilai, karena itu adalah alat tukar sebagai uang. Dinar dan dirham. Wa aidan ba'dul umuril madhkura fil hadits laysat mawzuna, seperti kalbur wal mil. Perkara-perkara disebutkan dalam hadis ada yang tidak ditimbang. Wa inna ma tuqalu kailan, hanyalah apa ditakar, seperti tadi bur, mil. Wala tuzanu waznan. Baik, falam tattaridul illah fadalla ala anna hadhihi al-illata ghairu sahihah. Maka ini menunjukkan bahwasanya illah tidak benar karena enggak muttarid. Maka dzalika alladziina qalu innal illata fil burri wa sya'ir annahu yuddakhar. Ilahnya bisa disimpan. Yuraddu alaihim bi anna al-iddikhar yahsulu bi umurin katsirah ghairi hadhihi al-arba'ati al-madhkurah fil hadits. Maka dijawab bahwasanya iddikhar itu bisa diwujudkan pada perkara yang banyak selain 4 perkara yang disebutkan dalam hadis. Wa ma dzalika la yakunu fihi riba, bersama dengan itu tidak ada riba padanya. Bal qad yaddakhirul insanu thiyaban wa qad yaddakhiru asya'a ma'daniyah. Wa ma asbaha dzalik. Bahkan manusia terkadang menyimpan pakaian-pakaian, menyimpan barang-barang tambang dan yang semisalnya. Baik. Faja'lul illati mujarrad al-iddikhar ghairu sahih. Maka menjadikan illah itu sekedar karena bisa disimpan ini tidak benar. Kenapa? Li'annaha la taqtaridu fi jami'i suwar, karena tidak muttarid, yang bisa diterapkan pada semua bentuknya. Fa bai'u thawbin bi thawbaini sahih. Fakadzalika bai'u ba'irin bi ba'iraini jaiz. Menjual satu baju dengan 2 baju, tukar menukar, 2 baju ditukar dengan 1 baju, boleh enggak? Boleh, karena bukan barang ribawi. 1 unta ditukar dengan 2 unta, boleh saja. Ma'anna hadhil umur yang yuntafa'u biha. Fala budda an takuna al-illatu mawjudatan ma'al hukmi fi jami'i su'al. Ini intinya. Berarti ada syarat berhubungan dengan qiyas secara umum, harus ada illah jami'ah bainahuma. Yang kedua, fil asal harus apa? Sabit bil hukmi syar'i atau fi dalilin syar'i. Kemudian yang ketiga, illahnya harus muttarid. Baik, barakallahu fikum.